Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan kepribadian dan gangguan kendali impuls. Oke, eh, dua gangguan ini nanti masing-masing spesifik akan dijelaskan tentang tipe-tipe gangguan kepribadian berdasarkan klasternya, kemudian juga perspektif teoris dan penanganannya, treatmentnya. Kemudian gangguan kendali impuls yang akan dijelaskan ada kleptomania, gangguan eksplosif intermiten, sama piromania. Oke, pertama gangguan kepribadian. eh, Tiga hal ini yang akan dibahas. Nah ini, eh, gangguan kepribadian itu merupakan salah satu bagian dari abnormalitas gitu ya, abnormalitas psikologis atau gangguan psikologis yang sebenarnya ditandai dengan pola perilaku. Kepribadian sendiri itu kan pola perilaku yang cenderung menetap. Nah, pola perilaku dan cara-cara yang berhubungan dengan orang lain yang terlalu kaku, terlalu rigid gitu ya, cenderung nggak fleksibel, kurang toleran gitu ya. Kemudian maladaptif, kurang bisa menyesuaikan gitu dengan perubahan orang lain atau misalnya hal-hal baru yang mencerminkan variasi ekstrim dari ciri-ciri kepribadian, misalnya seperti paranoid, kecurigaan yang tanpa sebab, atau kualitas emosional yang berlebihan, atau impulsivitas. Nah, gangguan kepribadian sendiri sebenarnya menggunakan lebih banyak istilah dari psikodinamika. Eee, Kalau di psikodinamika itu ada salah satu istilahnya ego sintonik gitu. Jadi perbedaan gangguan kepribadian dengan gangguan psikologis lainnya, terutama di sini contohnya misalnya gangguan mood atau gangguan kecemasan. Kalau gangguan kepribadian itu sifatnya si gangguannya melekat ke dalam kepribadian orang tersebut gitu. Jadi menjadi bagian dari kepribadiannya. Sehingga hal inilah yang membuat orang-orang dengan gangguan kepribadian cenderung tidak menyadari bahwa hal yang dia lakukan itu adalah sesuatu hal yang mengganggu gitu bagi orang lain atau bagi diri sendiri atau merupakan dalam tanda kutip kayak penyakit atau gangguan. Dia tidak merasa seperti itu. Misalnya paranoidnya atau cenderungan emosi yang meledak-ledak. Nah, itu dirasakan atau yang merasakan atau yang merasa terganggu dengan kondisi itu biasanya orang-orang sekitarnya, tapi dia eh, kurang bisa atau tidak bisa memahami hal itu gitu. Dia menganggapnya orang-orang yang salah itu bukan aku, misalnya seperti itu. Karena dia menyatu dengan kepribadiannya. Kemudian bedanya, nah ini kalau dengan gangguan misalnya gangguan kecemasan dan gangguan mood, ya ini disebutnya ego dystonik. Jadi kadang orang yang merasa atau punya gangguan kecemasan atau gangguan mood itu dia merasa terganggu terhadap si depresinya misalnya atau gangguan cemasnya gitu. Itulah yang membedakan. Sehingga dia merasa butuh pertolongan gitu. Kalau yang ego dystonik, kalau yang sintonik biasanya tidak merasa seperti itu. Nah, eh, ada tiga kelompok di dalam gangguan kepribadian. Ini didasarkan dari kemiripannya gitu ya. Ada yang pertama odd and eccentric, yang tingkah lakunya dianggap eksentrik dan agak ganjil gitu dalam tanda kutip. Kemudian yang kedua ada dramatik, cenderung dramatik, emosional, terus kadang tidak menentu gitu ya. Kemudian yang ketiga ada anxious, cemas dan takut gitu. Oke, kita masuk satu persatu. Nah, kalau yang untuk cluster odd and eccentric, ini ada tiga, ada gangguan paranoid, skizoid, dan skizotipal. Seperti itu. Nanti untuk detailnya masing-masing akan dijelaskan berikutnya. Nah, kemudian yang klaster kedua ada dramatic, emotional, dan uncertain. Itu ada 4, ada gangguan antisosial. Antisosial di sini bukan ansos yang kayak teman-teman misalnya dia nggak bisa bersosialisasi, tapi antisosial di sini lebih ke eh, tindakan yang dia tidak punya empati, cenderung merugikan orang lain, memperlakukan orang lain tanpa perasaan, perilakunya tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki penyesalan atas kesalahan yang dibuat. Nah, biasanya mengarah pada misalnya tindakan kriminal dan lain sebagainya. Kemudian ada gangguan ambang atau borderline, kemudian ada histrionik, kemudian ada narsisistik.
Nah, kalau yang gangguan dependen di sini itu lebih ke dia kesulitan untuk ngambil keputusan, jadi apa-apa pasti bergantung sama orang lain. Terus kemudian yang ketiga, ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif, cenderung perfeksionis, attention to detail, sangat memperhatikan detail gitu ya, dan cenderung kaku ketika berhubungan dengan orang lain. Kemudian ada klaster yang ketiga, sorry. Oke, tadi sudah selesai tiga-tiganya. Sekarang kita jelaskan lebih detail tentang masing-masing. Dimulai dari yang odd and eccentric. Nah, ada namanya gangguan kepribadian paranoid. Dari bahasanya aja paranoid ya punya kecenderungan parno gitu ya, curiga terus gitu. Jadi curiganya terus-menerus gitu, persisten, seringkali muncul gitu ya. Jadi kecenderungan menafsirkan perilaku orang lain sebagai hal yang mengancam dirinya atau merendahkan dirinya gitu. Jadi penuh kecurigaan. Nah, orang dengan gangguan kepribadian paranoid ini biasanya terlalu sensitif terhadap kritik. Jadi dikasih kritikan atau masukan sedikit itu dianggap itu sesuatu hal yang sangat mengancam atau merendahkan dirinya gitu. Baik yang sifatnya nyata atau hanya yang dia persepsikan, hanya imajinasinya dia saja gitu. Nah, seperti yang disampaikan karena dia sifatnya egosintonik, gangguannya menyatu dengan kepribadian, dia cenderung tidak mencari penanganan gitu. Dia melihat orang lain sebenarnya yang jadi penyebab dari masalahnya dibanding untuk memperbaiki dari diri sendiri. Kemudian ada skizoid. Skizoid. Nah, kalau ini lebih ke isolasi sosial. Eh, eh, Jadi dia cenderung menghindari atau ya isolasi sosial gitu ya. Dia tidak punya keinginan untuk cenderung penyendiri, kurang tertarik pada hubungan sosial gitu dan orangnya cenderung eksentrik seperti itu. Cenderung unik gitu. Orang-orang mungkin kayak bilang agak nyeleneh gitu ya. Nah, eh, orang-orang ini tuh cenderung emotionless gitu. Jadi jarang banget marah, atau ngerasain emosi-emosi yang kuat kayak marah, senang, sedih yang kuat tuh dia jarang banget. Jadi cenderung flat, emotionless gitu. Kayak poker face gitu ya, kayak gitu mungkin. Nah, wajah mereka cenderung tidak menunjukkan ekspresi emosi gitu dan apa ya? Kan kalau di norma sosial kadang kalau ketemu orang kita senyum atau mengangguk atau gimana gitu ya. Nah, itu mereka tidak memahami itu atau jarang melakukan hal itu. Gitu. Kemudian mereka terkesan bodo amat terhadap kritik dan pujian gitu karena mereka lebih terikat pada pikiran-pikirannya sendiri yang cenderung abstrak dibanding memikirkan pemikiran orang lain atau pendapat orang lain. Setelah skizoid ada skizotipa. Nah, kalau ini lebih ke kesulitan persisten, kesulitan, jadi memang kesulitan secara terus-menerus dalam menjalin hubungan dengan orang lain, serta menunjukkan pola perilaku atau perangai dan pikiran yang tampak ganjil atau aneh, mirip-mirip kayak skizoid ya, tetapi dia uh, tidak cukup terganggu, tidak sampai pada diagnosis skizofrenia. Jadi kayak hampir skizofren gitu ya kesannya, tapi untuk ditegakkan diagnosis skizofren itu dia nggak bisa. Uh, Mereka lebih mengembangkan idea of reference seperti percaya bahwa orang lain membicarakan dirinya secara diam-diam seperti itu atau ya kayak ada ide-ide tertentu gitu atau misalnya kayak mereka merasa ada uh, apa kayak magical thinking percaya bahwa punya indera keenam dan lain sebagainya gitu tapi kita harus lihat detail dan kita pastikan di DSM setiap gejalanya apakah bisa didiagnosis ini gitu ya. Terus kemudian mereka cenderung berbicara samar-samar atau abstrak, tetapi tidak koheren, nggak nyambung satu sama lain, topik pembicaraannya gitu. Yang terkesannya tuh mirip, pokoknya yang kalau yang ini tuh mirip kayak schizofren, tapi sebenarnya belum bisa ditegakkan diagnosis schizofren. Kalau schizoid tadi kan cenderung dia memang apa emotionless gitu ya, apa cenderung emosinya datar dan nggak berminat terhadap orang lain gitu ya, schizoid mirip-miripnya. Cluster yang kedua, yang dramatic, emotional, dan uncertain, itu oke, kita mulai dari yang antisosial.
Yang antisosial ini, antisosial sebenarnya artinya adalah mereka sering menyalahi hak orang lain, mengabaikan norma dan kebiasaan sosial. Dan dalam beberapa kasus mereka melanggar hukum. Makanya kadang para apa tindak kriminal gitu ya, kalau sampai mereka nggak punya rasa bersalah, nggak merasa bersalah terhadap kejahatan yang mereka lakukan, nah ini patut dicurigai arahnya ke sini. Nah, orang dengan kepribadian sosial ini cenderung impulsif dan gagal memenuhi komitmennya pada orang lain. Perilaku antisosial yang muncul sebelum usia 15 tahun ini sebenarnya bisa diarahkan menuju ke diagnosis conduct disorder. Itu nanti akan kita bahas di topik yang berikutnya, yang gangguan abnormal pada anak-anak dan remaja. Oke. Nah, karakteristik utama gangguan kepribadian antisosial ini bisa dibaca di sini, mereka cenderung nggak bisa ngikutin aturan sosial, norma sosial, dan tata tertib hukum. Perilakunya kadang cenderung agresif dan kasar, tapi pada orang-orang tertentu itu cenderung manipulatif. Cenderung manipulatif sebenarnya untuk memanfaatkan orang lain demi keuntungannya pribadi gitu. Jadi nggak melulu kelihatan kasar. Tapi kalau manipulatif kan kadang kayak kelihatan orangnya charming, manis dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tujuannya untuk memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Kemudian perilakunya tidak bertanggung jawab, perilakunya impulsif gitu. Kemudian nggak jujur, cenderung ceroboh dan ini tidak ada penyesalan terhadap kesalahannya atau kurang gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang. Kalau yang ini ditandai dengan karakteristik seperti dia merasa seringkali kayak ngerasa kosong, eh, terus kemudian dia merasa bingung untuk menggambarkan dirinya atau cenderung terkesan tidak stabil, gambaran diri itu nggak stabil. Riwayat hubungan dengan orang lain tuh cenderung